셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Eka Septiana dengan NPM 2101011024 dengan kode UQ070F. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas Ummul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan Muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslim. Bentuk interaksi itu dapat berupa membaca, mendengar, menghafal, memahami, dan menafsirkan. Berinteraksi dengan Al-Quran secara benar akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insan muslim akan mencapai puncak ketinggian sebagaimana agungnya Al-Quran. Dan sebaliknya, jika melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, maka akan menjadikan seseorang mencapai titik terendah. Al-Quran bukanlah untuk disenandungkan saja dan tidak pula untuk dinikmati kandungannya dan isinya oleh akal dan kecerdasan intelektualitas saja. Akan tetapi wajib diyakini, dipahami, dan diamalkan. Untuk itulah mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban agar benar-benar menjadikan hidayah, rahmah, syifa, dan tazkirah bagi kita semua. Belajar membaca Al-Quran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Seseorang yang ingin belajar Al-Quran hendaknya harus meyakinkan diri karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Belajar membaca Al-Quran memang tidak ada batasan usia bagi seseorang yang ingin belajar membacanya. Karena dalam membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah, maka seseorang boleh belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Bahkan, membaca Al-Quran menjadi obat penawar bagi orang yang gelisah jiwa. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka perlu menempuh proses pendidikan. Membaca Al-Quran adalah suatu keharusan bagi umat Islam dalam menjalankan hidup sehari-hari. Menghafal Al-Quran adalah salah satu cara untuk memelihara kemurnian Al-Quran. Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang-orang yang dapat menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Seorang penghafal Al-Quran dituntut untuk memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap Al-Quran, baik dalam proses menghafal maupun selesai menghafal. Seseorang penghafal Al-Quran tentu mengerti konsekuensinya bagi penghafal Al-Quran dengan menjaga perilaku dalam keseharian, mencerminkan Al-Quran akan terlihat dalam kesehariannya. Gambaran tentang Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat paling besar pengaruhnya. Isinya yang selalu relevan dengan kehidupan serta ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah bagi umat Islam. Salah satu mukjizat atau peristiwa Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara gerladi, Al-Quran berarti sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, sesuatu mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. 셋, 별.
Menterjemahkan ayat tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali turun ke bumi atau pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saat Nabi berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan diri. Berinteraksi dengan Al-Quran untuk membentuk karakter dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Meyakini Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini kebenaran isi Al-Quran, menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita, memahami tujuan Al-Quran diturunkan Allah, memahami dan menyaksikan mukjizat Al-Quran, menjadi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, the way of life, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dan menolong kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai Dusturul Hayah atau sistem hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.